Perkenalkan, nama kakak Altaf. Nah, di sini kakak bareng teman-teman kakak pengen sharing-sharing nih sama adik-adik. Kakak pengen sharing tentang gimana sih anak-anak yang makannya suka pilih-pilih. Kita menyebutnya dengan picky eater. Apa yang dimaksud dengan picky eater? Picky eater adalah kondisi di mana adik-adik mau memakan berbagai jenis makanan, baik makanan yang sudah adik-adik ketahui maupun makanan yang belum adik-adik ketahui. Tetapi adik-adik menolak untuk memakannya dalam jumlah yang cukup. Tahukah adik-adik, 5 hingga 60 dari setiap 100 anak adalah merupakan picky eater. Nah, picky eater sendiri sering terjadi pada anak berusia 1 hingga 3 tahun dan biasanya baru hilang pada usia sekitar 5 tahun. Picky eater bisa menyebabkan stres pada orang tua atau pengasuh dan mungkin menyebabkan hubungan keluarga yang tidak baik. Nah, meskipun begitu, picky eater ini masih merupakan fase normal pada perkembangan anak, di mana picky eater masih memakan minimal satu macam dari setiap kelompok makanan, yaitu karbohidrat, protein, sayur atau buah-buahan, dan juga susu. Untuk gejala pada anak picky eater, di sini terdapat 6 gejalanya. Yang pertama, dia kesulitan mengunyah, menghisap dengan makanan ataupun hanya bisa memakan makanan yang lunak dan cair. Lalu yang kedua, biasanya anak ini memuntahkan ataupun menyemburkan makanan yang sudah ada di dalam mulutnya. Lalu yang ketiga, si anak suka kali memain-mainkan makanannya dan juga makan dalam durasi waktu yang cukup lama. Yang keempat, anak ini tidak mau memasukkan makanan ke dalam mulut, ataupun jika sudah di dalam mulut, dia tidak ingin menutup mulutnya dengan rapat dan juga mengunyahnya serta menelan. Lalu yang kelima, biasanya ciri-cirinya yang paling terlihat ini adalah memuntahkan ataupun menumpahkan makanan dan juga menepis makanan yang ada di sekitar dia. Dan untuk anak-anak yang masih disuapi oleh orang tuanya, biasanya dia menepis suapan dari orang tuanya. Dan untuk yang terakhir, yang paling umum ditemui itu adalah anak ini memilih-milih makanan. Jadi tidak semua jenis makanan yang dia inginkan, hanya beberapa variasi saja. Lalu masalah makan anak ini tuh nggak cuma picky eating aja. Ini dia ada juga dengan makanan yang tidak lazim, lalu makan berlebihan dan juga binge eating. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya picky eaters. Yang pertama adalah nafsu makan, di mana picky eaters pada anak yang disebabkan oleh hilangnya nafsu makan dapat terjadi mulai dari tingkat yang ringan hingga berat. Untuk gejala ringannya itu dapat berupa kurangnya nafsu makan pada anak terlihat dari minum susu yang botol masih sisa, kemudian mengeluarkan ataupun menyembur-nyemburkan makanan, dan waktu minum ASI yang singkat. Untuk gejala beratnya itu tampak dalam bentuk anak menutup mulutnya rapat-rapat ataupun menolak makan dan juga minum. Kemudian yang kedua adalah kondisi psikologis, di mana terdapat banyak faktor psikologis yang mempengaruhi nafsu makan. Anak yang sedang merasa tidak bahagia, sedih, depresi, ataupun merasa tidak nyaman dapat mengalami gangguan nafsu makan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi fisik, di mana kondisi fisik yang menyebabkan picky eaters yaitu karena keterbatasan fisik, terutama itu organ-organ pencernaan. Kemudian yang keempat adalah interaksi antara ibu dan anak, di mana interaksi ibu dan anak merupakan hal penting dalam proses makan. Interaksi positif itu contohnya adalah kontak mata, komunikasi dua arah, dan juga sentuhan. Kemudian untuk interaksi negatifnya itu contohnya seperti memaksa makan, membujuk, mengancam, dan juga perilaku yang mengganggu anak. Itu dapat berpengaruh terhadap nafsu makannya. Kemudian yang kelima adalah perilaku orang tua, di mana anak ataupun balita merupakan golongan konsumer
semi pasif, ataupun semi aktif, sehingga kebutuhan nutrisi masih bergantung pada orang lain, khususnya ibu ataupun pengasuhnya. Selain itu, kebiasaan makan orang tua mempunyai dampak terhadap asupan gizi pada anak. Dampak picky eaters itu sendiri adalah yang pertama itu gangguan sensorik dan motorik. Pada ketika semua anak tidak bisa menerima berbagai rasa dan tekstur makanan, ada anak yang sensitif dengan rasa yang terlalu kuat dan cenderung akan memilih makanan yang agak hambat. Yang kedua itu memiliki gangguan fisik. Yang ketiga itu adalah waktu makan yang tidak teratur. Yang keempat itu lupa makan bersama. Lalu, bagaimana sih penanganan picky eater? Nah, sebelum masuk ke penanganan, kita semua tahu bahwa permasalahan makan pada anak merupakan hal yang kompleks. Untuk itu, permasalahan makan haruslah ditangani secara cepat dan tepat. Nah, dibutuhkan keahlian dalam menawarkan makanan kepada anak. Untuk meningkatkan penerimaan anak terhadap makanan, diperlukan pajanan yang sering terhadap makanan tersebut, biasanya 8 hingga 15 kali pajanan. Nah, selain itu, makanan baru sebaiknya diperkenalkan tanpa makanan lain dan tidak pada saat anak sakit, seperti demam ataupun diare, karena dapat menurunkan nafsu makan pada anak. Nah, kemudian, penanganan pada masalah makan anak meliputi beberapa cara. Yang pertama adalah training untuk orang tua, kemudian pendidikan gizi, latihan berinteraksi, dan kemampuan dalam menyediakan makanan. Nah, ada satu cara yang paling baik untuk dilakukan, yaitu mengenali penyebab kesulitan makan dan mengatasi penyebabnya secara langsung dan menyeluruh. Perilaku makan picky eating ataupun picky eaters membuat orang tua fokus pada kecukupan asupan anak. Oleh karenanya, biasanya orang tua akan memaksa anaknya untuk makan karena kekhawatiran yang berlebihan akan memiliki berat badan rendah, padahal perilaku tersebut dapat berakibat negatif pada anak. Selain itu, orang tua sebaiknya membangun interaksi makan yang positif seperti kontak mata, komunikasi dua arah, pujian pada anak, dan sentuhan, dan menghindari interaksi negatif seperti memaksa makan, membujuk, mengancam, dan perilaku yang mengganggu anak seperti melempar makanan kepada anak. Lalu, apa saja sih tips dan strategi yang bisa kita terapkan untuk menghadapi anak yang merupakan seorang picky eater? Tips yang pertama, hidangkan menu yang bervariasi. Tips pertama ini sangat bermanfaat agar anak tidak merasa jenuh, lalu bisa juga agar anak dapat memilih makanan yang disukainya. Tips yang kedua, kurangi kudapan di antara jam makan. Hal ini contohnya seperti mengurangi porsi cemilan agar nafsu makan anak terus terjaga. Tips yang ketiga, percantik tampilan makanan. Nah, ini sangat penting nih, karena anak dapat mengenali makanan melalui penglihatannya. Tips yang keempat, perhatikan kondisi psikologis anak. Untuk yang poin keempat ini, karena dengan psikologis yang baik, hal ini juga dapat meningkatkan nafsu makan anak. Tips yang kelima, biarkan anak makan sendiri. Nah, untuk yang tips kelima ini bermanfaat agar anak dapat mengeksplor makanannya sendiri. Lalu tips yang terakhir yaitu jangan mengikuti keinginan anak. Nah, untuk menghadapi anak yang sedang berada dalam fase picky eater-nya, The Nourish Child sudah membuat sebuah strategi yang disingkat dengan PRACE. P untuk patience, yaitu kesabaran dalam menghadapi anak yang sedang berada dalam fase picky eater. Lalu R untuk reaction, yaitu bagaimana reaksi kita dalam menghadapi anak yang sedang berada dalam fase picky eater, yaitu tidak seharusnya kita memarahi atau membentak anak jika anak menolak untuk makan. A untuk autonomi, yaitu biarkan anak makan sendiri dan mengeksplor makanannya sendiri. Lalu I untuk interference, yaitu tidak seharusnya kita mengintervensi anak saat anak sedang dalam keadaan makan, seperti tidak memaksa anak untuk menghabiskan makanannya. Lalu S untuk structure, yaitu atur jadwal makan secara tepat dan juga konsisten, seperti
mengatur jadwal kapan anak harus makan cemilan dan kapan anak harus makan pagi, siang, ataupun malam. Untuk E, expectation, yaitu hilangkan ekspektasi tapi jangan sampai kita kehilangan harapan. Yakinlah bahwa picky eater ini merupakan fase normal dalam perkembangan anak, jangan panik dan tetap berusaha agar anak tetap makan.